Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmaila Adawiyah Mubarakah dengan NIM 1215020157 dari kelas 3D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang makhorijul huruf atau tempat keluarnya huruf, dan juga nanti saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan dari huruf yang saya pilih. Langsung saja, makhorijul huruf ada 11. Yang pertama ada syafataniyah atau juga disebut dengan bilabial. Nah, hurufnya ada 2, yaitu ba dan juga ma. Jadi akan terdengar ab dan juga am. Lalu yang kedua ada syafahiyah asnaniyah. Hurufnya itu ada 1, yaitu fa, dan akan terdengar. Lalu yang ketiga ada zatiyah baina asnaniyah atau disebut juga dengan interdental, yang mana hurufnya itu ada dan juga ada za yang akan terdengar as. Yang keempat ada zaltiyah asnaniyah laswiyah atau disebut juga apicodento alveolar, yang mana hurufnya itu ada 6. Yang pertama ada ta yang berbunyi at. Lalu yang kedua ada dal yang berbunyi ad. Lalu yang ketiga ada do, to yang akan terdengar ot. Lalu ada do yang akan terdengar ad. Lalu juga ada lam yang akan terdengar al. Lalu ada nun yang akan terdengar an. Yang kelima ada zaltiyah laswiyah atau disebut juga dengan apico alveolar, yang mana hurufnya itu ada 4. Yang pertama ada ro yang berbunyi ar, dan juga ada za yang berbunyi az. Lalu ada juga sod yang berbunyi as, dan juga ada sin yang akan berbunyi as. Yang keenam ada torfiyah ghariyah, yang mana disebut juga dengan lamino palatal. Hurufnya ada 2, yaitu jim atau ja dan akan berbunyi aj, dan juga shin dan akan berbunyi ash. Lalu yang ketujuh ada wastiyah ghoriyah atau disebut juga dengan medio palatal. Nah, hurufnya ada 1, yaitu ya, dan akan berbunyi ai. Yang kedelapan ada qosiyah lahuyah atau disebut juga dengan dorsovelar. Nah, hurufnya ada 4, yaitu kho dan akan berbunyi ah. Lalu ada ghin yang akan berbunyi ag. Lalu ada kaf yang akan berbunyi ak. Lalu ada waw dan akan berbunyi au. Nah, lalu yang kesembilan ada qosiyah lahwiyah atau disebut juga dengan dorso uvular, yang mana hurufnya ada 1, yaitu ak, atau hurufnya ada 1, yaitu kof, dan akan berbunyi ak. Yang ke-10 yaitu ada juderiyah halqiyah atau disebut juga dengan huruf falangal. Hurufnya ada 2, yaitu ha dan juga ain, dan akan berbunyi ah dan juga a. Lalu yang terakhir ada hanjariyah. Nah, hanjariyah ini biasa juga disebut dengan glotal. Hurufnya itu ada 2, yaitu ada hamzah yang akan terdengar a dan juga ha atau akan berbunyi ah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara huruf ta dan juga dal. Nah, persamaan dari kedua huruf tersebut bahwa keduanya keluar atau makhrajnya itu dari alveodental atau dari asnaniyah dan juga lisawiyah. Yaitu kalau huruf ta itu keluarnya dari ujung lidah at dan juga gusi, lalu terdapat hambatan dan juga terdengar samar at. Nah, seperti itu. Lalu jika huruf dal itu keluarnya dari ujung lidah ad. Nah, lalu ke gusi-gusi ke atas, lalu terdengarnya ada hambatan dan juga jelas. Persamaan dari kedua huruf tersebut juga bahwa
Kedua huruf tersebut termasuk ke dalam al-aswat al-infijariyah. Maksudnya bunyi yang ditimbulkan atau bunyi yang dikeluarkan itu bunyi yang ketika diartikulasikan itu mendapat hambatan kuat dari organ bicara dan tidak terdapat jalan untuk keluar. Jadi at gitu, ada hambatannya, dan apalagi gitu, ada hambatannya dan itu terdengar jelas. Nah, sekarang perbedaan dari kedua huruf tersebut yaitu dal itu termasuk ke dalam al-aswat al-majhurot, yang mana artinya huruf yang bersuara. Maksudnya dal itu berarti terdapat getaran pada pita suara. Sedangkan huruf ta itu termasuk ke dalam al-aswat al-mahsusat, yang artinya suara yang artinya huruf yang tidak bersuara, dan itu artinya tidak ada getaran terhadap pita suara. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.